Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Miratul Khairia dari Universitas Islam Negeri Said Ali Ramatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, akan menyampaikan video pembelajaran saya dengan materi permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengetahui pengertian permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan peran pasar bagi masyarakat. Materi yang pertama yaitu permintaan. Saat kita belajar permintaan, posisikan diri kita, diri teman-teman sebagai pembeli ya, agar kita mudah untuk memahami materinya. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Contohnya, saat tahun ajaran baru, penjual akan mengalami kenaikan karena banyaknya permintaan buku. Sebagai pelajar, kita membutuhkan buku tersebut, jadi meskipun harganya mahal, kita akan tetap membelinya. Dan ketika harganya turun, kita juga akan tetap membelinya karena kita membutuhkan buku tersebut. Jadi dapat disimpulkan, jumlah barang yang dibeli masyarakat tergantung kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat kualitas barang, yang kelima harga barang lain, yang keenam jumlah penduduk, dan yang terakhir yaitu ramalan masa depan. Hubungan berbagai harga dengan jumlah yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Contohnya, pada saat harga tomat naik, maka permintaan akan menurun, dan pada saat harga tomat menurun, permintaan akan naik. Nah, sebagai pembeli, kita pasti tidak mau rugi, dan pada saat harga tomat menurun, kita akan membelinya dengan jumlah yang banyak. Permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan menurut daya beli konsumen dan permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen ada permintaan efektif dan potensial. Permintaan efektif adalah permintaan yang didasari oleh kemampuan daya beli dan melakukan transaksi. Sedangkan permintaan potensial adalah permintaan yang didasari oleh kemampuan daya beli tetapi belum bisa melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan. Kemudian permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama yaitu permintaan individual, adalah jumlah permintaan yang didasarkan oleh individu atau masing-masing orang. Dan permintaan pasar adalah permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Materi yang kedua yaitu penawaran. Saat kita belajar penawaran, posisikan diri kita sebagai penjual. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan cenderung bertambah. Begitu sebaliknya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi, yang kedua teknologi, yang ketiga harapan mendapatkan laba, dan yang keempat yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Nah, hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Jika harga yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan yang lurus, di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Contohnya, saat harga roti coklat naik, maka jumlah yang ditawarkan pun akan menurun. Dan pada saat harga roti coklat turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Hal ini untuk mengantisipasi para penjual mengalami kerugian. Materi yang ketiga yaitu pasar. Mari kita amati bersama apa perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaannya antara lain dari lingkungannya.
Pasar tradisional cenderung lebih kumuh, tetapi pasar modern mempunyai lingkungan yang bersih, wangi, dan juga lebih tertata. Kemudian dari cara bertransaksinya, pasar tradisional masih menggunakan sistem tawar-menawar, tetapi pada pasar modern mereka sudah tertera harga tetap. Kemudian dari kualitas barangnya, di pasar tradisional berbagai macam barang dan kualitas ada di sana, tetapi pada pasar modern lebih menyortir barang-barang yang bagus. Setelah teman-teman mengetahui pasar, kemudian apa sih pasar itu? Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Secara luas, pasar mempunyai arti sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah pasar. Yang pertama, adanya barang yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, adanya komunikasi antara penjual dan pembeli. Pasar mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai fungsi distribusi. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Transaksi penjual membeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang yang bagus dan harga yang murah. Pasar menurut wujudnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contohnya adalah pasar yang setiap hari kita kunjungi. Yang kedua yaitu pasar abstrak. Pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Contohnya yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Ada juga pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi. Adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, atau mall. Yang kedua, pasar barang produksi. Adalah pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya yaitu pasar tenaga kerja atau pasar modal. Ada juga pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama ada pasar setempat, yang kedua pasar nasional, yang ketiga pasar regional, dan yang keempat yaitu pasar internasional. Bahkan ada juga pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Yang pertama pasar harian, yang kedua pasar mingguan, yang ketiga pasar tahunan, dan yang keempat yaitu pasar bulanan. Adapun pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta.